Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan atau ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024, minggu kedua di bulan April. Dan mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman Kepi, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan Lexi sebelum-sebelumnya gak muncul-muncul gitu ya, hampir beberapa bulan ini. Kalau nggak salah 3 bulanan. Mohon maaf sekali lagi, ini dikarenakan beberapa faktor ya, karena saya pindahan, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua juga karena faktor kesehatan, pengen healing dulu, menenangkan hati dan pikiran. Mudah-mudahan teman-teman Kepi dimanapun kalian berada bisa memakluminya. Dan terima kasih buat kalian yang kembali ke channel Lexi untuk menyaksikan nih bagaimana ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Nah, di bacaan kali ini saya mau khususkan untuk tantangan di minggu ini. Kira-kira apa yang menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh para kepi ya di bidang karir, dan berdasarkan oracle-nya saya ingin membuka kartu oracle-nya nanti, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kepi berdasarkan kartu Oracle Capricorn di minggu kedua di bulan April ini. Oke, saya akan buka ya untuk Capricorn. Capricorn. Ada King of Pentacles, Queen of Wands, Six of Swords, Ace of Swords, the Death, Nine of Wands, Ace of Wands, Two of Wands, Knight of Wands, dan yang terakhir ada Four of Cups. Ya, entah kenapa memang sebelum saya membacakan kartunya Kepi ya, saya juga udah ngerasa di sini ada beberapa di antara kalian yang merasa kurang bersemangat, lemas. Adapun tawaran yang ditawarkan ke kamu, kamu sepertinya kurang bersemangat, kurang bergairah, atau kamu kurang tertarik. Beberapa di antara kamu mungkin merasa down, atau kamu merasa pekerjaan yang kamu geluti sekarang ini kurang menyenangkan. Kamu ngerasa terpaksa mengerjakan pekerjaan kamu. Mungkin kamu ngerasa udah bosan, ngerasa stagnan, ngerasa finansial income kamu itu flat ya, gitu-gitu aja terus. Gimana caranya ya aku bisa keluar dari situasi ini? Nah, ketika ada kesempatan di depan mata nih, sebenarnya ada gitu, tapi kamu ngerasa kurang tertarik. Kamu mungkin ragu apakah akan berhasil ini kalau aku kerjakan. Jadi udah mikir duluan dia gitu ya kan. Padahal belum dicoba. Jadi kalau saya ngelihat di sini berhubungan dengan Ace of Wands, seharusnya ini merupakan peluang nih bagi kamu untuk mencoba. Kira-kira melakukan eksperimen mungkin bagus di sini. Kalau misalnya kamu harus melakukan beberapa pekerjaan A, B, C, D, mungkin dari pekerjaan pilihan-pilihan tadi kamu akan melihat mana yang akan lebih berhasil ya. Saya ngerasa juga ada beberapa di antara kamu yang mungkin enggak hanya fokus di dalam satu bidang. Kamu mungkin sekarang juga lagi ngecari-cari mana pekerjaan atau mana kreativitas atau karya yang benar-benar bisa menghasilkan. Mungkin kamu bekerja di bidang seperti hobi ya. Kamu berkreasi, menjadi YouTuber atau menjadi konten kreator, kan harus ada topik-topik tertentu yang diangkat ya. Kamu mungkin akan mengangkat beberapa topik dari hobi yang kamu sukai gitu. Dan entah kenapa saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu mungkin di ruangannya bakalan messy ya, berantakan karena coba ini coba itu gitu ya kan. Kalau belajar juga bakalan berantakan. Mungkin ruangan yang berantakan akan membuat kamu sedikit kurang nyaman, tapi it's fine ya. Kalau menurut aku yang namanya kita sedang melakukan eksperimen, ruangan yang berantakan itu tuh wajar. Jangan terlalu difokusin ke situasi atau keadaan yang berantakan di sekitar kamu. Kamu ada baiknya lebih fokus terhadap eh, apa nih talenta atau keahlian kamu yang bisa kamu jual, bisa menghasilkan ke depannya. Saya melihat beberapa di antara kamu di sini sebenarnya sudah jelas melihat
diri kamu sendiri, kemampuan kamu. Aku bisa ini, aku bisa, dan memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Tapi entah kenapa di sini ketika ada kamu melihat di sini bahwa kamu bisa mengerjakan itu gitu, tapi nggak bersemangat. Ada King of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin adalah seorang pengusaha, atau kamu dealing dengan seseorang yang merupakan pengusaha ya, atau ini bisa jadi adalah pasangan kamu, bos kamu, atau supporter kamu. Dealing dengan energi Capricorn, Virgo, Taurus ini akan menguntungkan si Capricorn sendiri. Nah, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik akan membuat mempengaruhi finansial income kamu ataupun uh, kemajuan dari karir kamu. Harus ada di sini komunikasi yang terang benderang, yang baik antara kamu dengan atasan, dengan seseorang yang berenergi Capricorn, Virgo, Taurus. Bisa juga ini dengan Sagittarius, Sagittarius, Aries, sama Leo, ya. Beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan perjalanan. Saya ngelihat ini berupa perjalanan atau keinginan keluar dari zona yang kamu ngerasa stagnan, atau ngerasa nggak nyaman lagi, ngerasa tertekan, ngerasa terancam, atau ngerasa kamu ngerasa udah nggak bertumbuh lagi di bidang tersebut. Ini bisa jadi bukan bidang atau pekerjaan, tapi lingkungan tempat tinggal di mana kamu berada. Kamu udah pengen keluar dari situ. Kamu sekarang sedang mencari tahu bagaimana cara keluar dari situasi ataupun keadaan yang sedang dealing sama kamu. Bisa jadi ini adalah um, masalah keuangan ya, masalah utang. Kalau misalnya kita punya utang, kita kan pengen bebas dari hutang tadi. Kalau misalnya kita masih terikat dengan hutang, bakalan kepikiran ke situ terus. Jadi kalau udah selesai, beban akan berkurang, rasa free, ngerasa bebas. Kalaupun ada misalnya income tiap bulannya, ya nggak akan terpotong-potong terus untuk membayar utang kan gitu ya. Ada the debt ya. Saya melihat kamu di sini sedang fokus untuk membereskan segala hal-hal yang berhubungan dengan finansial, beban, tanggung jawab, pekerjaan yang belum selesai, utang yang belum selesai. Ini bisa juga dengan mungkin dengan proyek atau karya yang belum selesai, kamu pengen menuntaskan itu. Cuma di sini kamu sedang berpikir ya, gimana caranya supaya bisa efektif, bisa cepat dia selesainya. Ada Ace of Wands untuk ide, jalan keluar. Kamu memiliki semua solusi jalan keluar atau ide-ide kreatif itu gitu. Kalau kamu memanfaatkan di sini energi playful, ada Knight of Wands. Ini adalah energi playful. Seseorang yang ingin mengerjakan pekerjaan sesuai dengan hobinya, kesukaannya gitu. Nah, kalau misalnya kamu pengen mengerjakan pekerjaan sesuai dengan hobi ataupun talenta atau hal-hal yang membuat kamu senang, kalau bisa kenapa enggak gitu. Tapi entah kenapa saya ngerasa ya, untuk Capricorn di minggu ini mungkin ada baiknya kamu tetap mempertahankan pekerjaan kamu yang secure, yang ya itu kamu masih bisa gunakan untuk menutupi kebutuhan setiap bulannya. Sembari kamu mungkin kamu mengerjakan pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan hobi, sesuatu yang menyenangkan hati kamu. Dan ada the lovers, ya ada tanggung jawab di sini. Tanggung jawab di sini bisa banyak ya, bisa jadi untuk kebutuhan rumah tangga, utang yang harus dilunasi, cicilan misalnya. Itu adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan. Nah, gimana bisa menuntaskan tanggung jawab tadi kalau kita nggak kerja gitu ya kan? Nah, kalau kamu punya pekerjaan dan itu membantu kamu untuk menutupi kebutuhan tadi ya, ada baiknya dipertahankan dulu gitu ya kan, sembari kamu tetap mengelola bidang-bidang lain yang merupakan hobi kamu, sesuatu yang menyenangkan tadi gitu ya kan. Dan ya eh, seiring dengan waktu nanti tanggung jawab tadi kalau udah semakin ringan, mungkin hobi tadi bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya, dengan sendirinya akan bisa kamu kelola menjadi sumber atau mata pencaharian utama. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Capricorn.
Capricorn, ada Ace of Cups, the Chariot, the Hermit, Six of Pentacles, the Lovers, Two of Swords, ada Page of Pentacles, Queen of Wands, Six of Swords, dan juga Eight of Wands. Ya, muncul lagi di sini Queen of Wands dan juga Queen of Wands di sini. Ada The Chariot. The Chariot itu victory. Dia pengen mencapai keberhasilan, kesuksesan. Dia ingin apa yang dia kerjakan itu sukses. Nah, itu adalah impian dia ya. Dia adalah seseorang yang begitu sangat menyayangi kucingnya ini untuk Queen of Wands ini. Nah, untuk beberapa di antara kamu saya ngerasa ini adalah kamunya nih. Sosok yang populer, yang terkenal, atraktif, brilliant, independen, dan uh, dia nih kalau misalnya kemana-mana menarik perhatian orang lain. Apapun kata orang lain, kalau dia udah sayang katanya pada kucingnya, misalnya ada orang yang mengatakan, ngapain kamu ngurusin kucing kamu, orang dia hitam, gelap gitu ya. Dia nggak peduli toh. Nah, kucing ini bisa jadi adalah pekerjaan kamu, profesi kamu, atau bisa jadi anak bulu kamu ya, kamu punya anak bulu, penyayang hewan. Nah, apapun kata orang-orang di sekitar kamu, karena kamu udah sayang terhadap si dia ini, kamu akan mempertahankan dan memperjuangkannya. Nah, ilustrasi untuk kucing ini bisa banyak ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi itu adalah hobi, ataupun mungkin seseorang yang kamu cintai, pekerjaan, ataupun anak-anak bulu kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing juga dengan energi yang senantiasa memberikan kamu support, perhatian, baik secara finansial ataupun secara moral. Ada beberapa di antara kamu memanfaatkan waktu di minggu ini untuk merenung sembari kamu mencari solusi bagaimana caranya supaya uh, keadaan kamu selamat dari uh, tanggung jawab tadi ya. Sembari kamu mencari-cari solusi itu, kamu akan uh, dihadapkan pada kebingungan. Ada di sini Two of Wands dan juga Two of Swords. Jadi Two of Swords dan juga Nine of Wands ini sesuatu yang membuat kamu merasa stagnan, merasa nggak tahu nih, aku harus mengambil yang mana, mengerjakan yang mana, solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalahku ini yang mana ya gitu. Kamu akan dihadapkan pada kebingungan. Nah, kalau misalnya ini project yang sedang kamu tangani, mungkin ada baiknya kamu mempelajari lagi bidang itu lagi lebih dalam ya, atau mungkin kamu perlu konsultasi dengan seseorang yang berpengalaman, maka kamu akan mendapatkan pencerahan. Di sini ada The Hermit nih. Ya, The Hermit ini bisa jadi adalah diri kamu sendiri, nggak harus curhat atau memperoleh pendapat atau konsultasi sama ahlinya. Bisa jadi kamu sendiri adalah sosok yang memang uh, the researcher, orang yang suka mencari solusi dengan membaca, mengembangkan pengetahuan dari Google banyak ya, atau dari YouTube juga banyak. Ada Ace of Cups. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan mendapatkan uluran tangan bantuan ini, finansial. Kalau misalnya kamu ingin mengerjakan sesuatu, tapi kamu nggak bisa mengerjakannya, nggak tahu menyelesaikannya, atau nggak, kamu mungkin sekarang lagi mandek dalam hal ide ya, untuk berkarya itu, berkreasi, ngedit video, atau mungkin kamu punya masalah di akun sosial media kamu, kamu yang sebagai content creator ya, nggak tahu bagaimana, mungkin kamu lagi bingung nih, stagnan, nggak tahu solusinya, mungkin uh, kamu akan mendapatkannya dari orang yang sudah berpengalaman, orang yang akan uh, memberikan kamu pencerahan ini, akan menyelamatkan kamu dari situasi yang kamu rasa tertekan, bingung, bimbang, khawatir. Ada the death, ini babak baru ya. Ada the lovers, akan ada kebahagiaan. Kamu akan disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Mungkin di awalnya kamu ngerasa ragu atau malas, bosan, gak bersemangat. Kamu mungkin bimbang, ragu dengan hasil dari pekerjaan kamu. Gak akan berhasil itu gitu ya kan. Tapi di sini saya ngerasa bakalan ada mungkin ilham atau mungkin sesuatu yang kamu dapatkan ketika kamu
merenung ya, atau ketika kamu melakukan research, kamu konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman atau mungkin yang lebih mature, kamu akan memperoleh ilham tadi dan ini memberikan kamu semangat kembali untuk bangkit melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan kamu sebanyak apapun itu. Jadi di minggu ini kemungkinan untuk Capricorn kamu akan disibukkan berbagai macam aktivitas. Oke, ada juga beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan, tapi di awalnya akan ngerasa nggak bersemangat gitu ya kan. Ya. Saya akan buka oracle kamu. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan di minggu ini? Berdasarkan oracle-nya ya. Yang pertama, there is your promotion as for your needs to be met. Congratulations and increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work ya. Raise of promotion. Kalau kamu seorang pebisnis ya, selalu lakukan promosi gitu. Jangan malas, jangan jenuh. Kalau misalnya gagal, ya coba lagi gitu ya. Kalau udah jatuh ya harus bangkit lagi. Dari sini oracle kamu berkata, congratulations, selamat, and increase in your abundance flow awaits you. Ya bakalan ada peningkatan secara finansial yang sedang menantimu. Capricorn, kamu hanya perlu tekun, dan tekun, memiliki faith ya, ada keyakinan di sini, tetap berpikir positif bahwa kesabaran akan menuai hasil yang sangat baik untuk kamu. Keep up the good work, tetaplah konsisten dia kerja dan kerja. Misalnya kamu konten kreator, ya jangan karena misalnya ada di sana yang membuat kamu stuck gitu ya karena ada masalah gitu, lalu kamu langsung berhenti ya, tetap aja upload terus. Oke, yang kedua, ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Iya. Jangan lupa tetaplah bertanya terus pada diri sendiri, terus mencari tahu solusi, mengembangkan talenta, pengetahuan. Bila perlu ya kan, mendapatkan assist itu asisten, guidance, bimbingan dari orang yang berpengalaman, ya. Tidak bosan-bosan untuk mendengarkan saran, pendapat dari orang-orang di sekitar, mendapatkan pembelajaran atau mungkin mencari pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai bidang yang sedang kamu hadapi. Tuhan dan malaikat-malaikatnya datang nih untuk memberkati kamu, menolong kamu. Jikalau kamu mau untuk dibantu. Artinya kalau kita ingin masalah kita selesai ya harus meminta kekuatan lah sama Tuhan ya kan. Dengan cara apa? Berdoa, mensugesti diri sendiri juga supaya tetap semangat, jangan mudah menyerah, tetap memiliki keyakinan, minta tolong sama Tuhan supaya iman, keyakinan, semangatnya itu diteguhkan, tidak luntur. Biarpun mungkin cobaan-cobaan yang datang ini silih berganti, nggak henti-hentinya, atau mungkin kamu ngerasa berat gitu untuk menghadapinya ya. It doesn't matter how you ask God for help. Ya nggak masalah gimana cara kamu meminta pertolongan sama Tuhan. Mungkin kamu dengan sembahyang, berdoa ke sembahyang di masjid, berdoa di gereja, atau mungkin kamu sembahyang di kuil ya. But only that you do so. Itulah cara kita bagaimana menyembah Tuhan yang kita percayai gitu. Okay, attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fierce underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. Iya. Jangan mengejar sesuatu yang mungkin kamu misalnya udah mengerjakan sesuatu hal, kamu udah kerjakan terus ya, jangan terlalu mengejar itu gitu. Mungkin belum saatnya kamu memperoleh income atau pendapatan dari ya saya buat alarmnya supaya mengingatkan saya udah selesai tepat waktu biar nggak kepanjangan. Kadang ya sesuatu yang kita kejar-kejar
malah dia makin jauh kan gitu ya. Nah, ada kalanya kalau misalnya kita udah melihat situasi, sudah kita kejar, udah lakukan untuk udah melakukan upaya yang besar untuk memperoleh kesuksesan dari bidang tertentu misalnya ya, tapi nggak dapat-dapat juga gitu. Mungkin kamu perlu istirahat atau mungkin kamu perlu rehat sejenak di bidang tersebut. Tapi ada kalanya kamu tetap berpegang teguh pada bidang yang masih menghasilkan. Kalau misalnya kamu, contohnya seperti yang saya katakan tadi ya, kamu punya pekerjaan yang menetap di sini menghasilkan dan ini bisa memenuhi kebutuhan kamu. Tetapi kamu ngerasa udah stagnan di sini, udah merasa udah nggak bergairah karena ini bukanlah pekerjaan yang kamu inginkan. Ya, kamu menyukai hobi kamu pengen jadi content creator misalnya. Nah, mungkin kamu sudah ngejalani content creator ini, tapi sampai sekarang masih belum menghasilkan, belum jelas banget penghasilannya gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya kamu tetap pegang nih sumber penghasilan utama kamu dulu untuk sementara ya. Sembari kamu tetap menekuni bidang yang kamu sukai ini tadi hingga dia berkembang gitu. Kalau misalnya kamu fokusnya terlalu ke sini nanti malah berdampak pada sumber penghasilan kamu ya. Yang ada nanti jadi bingung, nanti jadi makin galau memikirkan kebutuhan gimana menutupinya. Oke, semangat untuk Capricorn dimanapun kalian berada ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.